Halo teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam yang akan dijelaskan oleh teman-teman aku akan ngasih tahu dulu nih ke teman-teman mengapa sih kelompok kami itu memilih untuk meneliti lebih lanjut atau meneliti kembali pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mempengaruhi kinerja ekspor di Indonesia dalam studi kasus seluruh negara ASEAN pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang pertama, dasarnya yaitu kita menganalisis perdagangan internasional. Mengapa sih perdagangan internasional itu mendasari penelitian kami? Karena perdagangan internasional itu merupakan salah satu dari sesuatu yang dapat meningkatkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau nilai ekspor di Indonesia itu pada tahun 2023 mencapai kurang lebih 52 miliar US dollar. Hal tersebut itu mempunyai faktor-faktor pendukung atau fundamental. Yang pertama adanya nilai tukar. Nah, pada tahun 2019 sampai dengan 2023 nilai tukar di Indonesia itu mencapai 13.700 sampai dengan 15.900. Yang kedua adanya tingkat inflasi. Mengapa tingkat inflasi itu sangat mempengaruhi? Karena apabila inflasi itu meningkat akan menyebabkan penurunan nilai produktivitas atau produksi kita yang akan menyebabkan nilai ekspor kita menurun. Lalu setelah dasar dan latar belakangnya sudah saya sebutkan, maka kelompok kami menyebutkan bahwa tujuan dari penelitian kita yaitu untuk menganalisis pengaruh empiris yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Apakah benar nilai tukar rupiah itu mempengaruhi kinerja ekspor di Indonesia dalam studi kasus negara-negara ASEAN pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya, yaitu mengenai teori paritas daya beli atau PPP. Penelitian ini berlandaskan pada teori paritas daya beli atau purchasing power parity yang menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat harga dan inflasi antar negara. Teori ini terdiri dari PPP absolut dan PPP relatif. Secara empiris, PPP terbukti berlaku dalam jangka panjang, namun dalam jangka pendek sering terjadi deviasi akibat sentimen pasar dan aliran modal. Di kawasan ASEAN, setiap negara memiliki inflasi dan rezim nilai tukar yang berbeda, sehingga perubahan kurs satu negara dapat langsung mempengaruhi daya saing ekspor negara lainnya. Selanjutnya yaitu nilai tukar dan kinerja ekspor. Depresiasi rupiah secara teoritis meningkatkan kinerja ekspor melalui dua saluran, yaitu price channel di mana harga ekspor menjadi lebih murah di pasar luar negeri, dan income channel di mana pendapatan eksportir meningkat sehingga mendorong ekspansi produksi. Namun, efek positif ini hanya terjadi jika kondisi Marshall-Lerner terpenuhi. Dalam jangka pendek, berlaku efek J-curve di mana neraca dagang sempat memburuk sebelum akhirnya membaik. Selama 2019 hingga 2023, rupiah menunjukkan tren depresiasi dari 14.000 pada 2019 menjadi 15.000 per USD pada 2023, dengan tekanan terbesar dari dampak COVID-19 dan pengetahuan kebijakan moneter global oleh Federal Reserve AS. Dalam konteks persaingan ASEAN, Indonesia bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Depresiasi mata uang pesaing yang lebih besar dapat mengurus daya saing ekspor Indonesia meski rupiah juga melemah. Hal ini menegaskan pentingnya manajemen nilai tukar yang kompetitif secara regional, bukan sekedar stabil secara nominal. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hubungan antara inflasi dan kinerja ekspor. Secara teori, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan tenaga kerja. Akibatnya, harga produk ekspor menjadi lebih mahal sehingga daya saingnya di pasar internasional dapat menurun. Berdasarkan grafik, inflasi Indonesia mengalami fluktuasi selama tahun 2019 sampai 2023. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,56% akibat menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19.
Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2022 sebesar 4,21% yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global. Dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,69%. Selain itu, Indonesia juga menghadapi persaingan dengan negara ASEAN. Menurut teori PPP, inflasi yang lebih tinggi dapat mempengaruhi nilai tukar dan daya saing ekspor. Oleh karena itu, menjaga stabilitas inflasi sangat penting untuk mendukung kinerja ekspor Indonesia. Lalu selanjutnya, pada metode penelitian ini terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu nilai tukar rupiah sebagai variabel X1, inflasi Indonesia sebagai variabel X2, dan kinerja ekspor Indonesia sebagai variabel Y. Hipotesis yang diajukan adalah nilai tukar dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor baik secara parsial maupun simultan. Nah, data yang digunakan merupakan data time series tahunan periode tahun 2019 sampai 2023. Data ini diuji melalui uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, sumber data dan definisi variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder jenis time series tahunan atau periode 2019 sampai 2023 yang diperoleh dari publikasi resmi otoritas pemerintah, yaitu BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi 1. Kinerja ekspor atau Y, total nilai nominal ekspor tahunan agregat Indonesia atau migas dan non-migas ke negara-negara ASEAN dinyatakan dalam satuan juta USD. Yang kedua, nilai tukar rupiah atau X1 rata-rata kurs tengah tahunan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau USD untuk mengukur daya saing harga ekspor. Yang ketiga, inflasi Indonesia atau X2 rata-rata nilai inflasi tahunan berdasarkan persentase inflasi year on year bulanan untuk mengukur tekanan biaya input domestik. Selanjutnya, uji asumsi klasik dan validasi untuk memastikan keabsahan model regresi pada ukuran sampel terbatas 1N sampai dengan 5 dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik yang meliputi: pertama, uji normalitas menggunakan uji Charque-Beira untuk memverifikasi bahwa residual berdistribusi secara normal. Yang kedua, uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson atau DW untuk mendeteksi korelasi antara residual dalam runtun waktu. Yang ketiga, uji heterokedastisitas dilakukan melalui inspeksi visual grafik residual terhadap fitted values guna memastikan variance error bersifat konstan. Dan terakhir, pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi atau R2 untuk mengukur daya penjelas model, serta uji T parsial dan uji F simultan pada tingkat signifikasi 5% atau A sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai tukar rupiah melemah, ekspor cenderung meningkat karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Sementara itu, inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Selain itu, nilai R kuadrat sebesar 78,43% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi ekspor dapat dijelaskan oleh variabel nilai tukar dan inflasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 2114 juga menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius sehingga hasil analisis dapat dipercaya. Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini mendukung PPP yang menyatakan bahwa perubahan nilai tukar dapat memengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Pengaruh positif nilai tukar menunjukkan bahwa depresiasi rupiah mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia sehingga mendorong peningkatan ekspor ke pasar global. Sementara itu, inflasi tidak menunjukkan berpengaruh yang signifikan terhadap ekspor Indonesia karena sebagian besar komoditas ekspor Indonesia lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional dibandingkan faktor domestik. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi tetap perlu dijaga untuk mendukung kinerja ekspor Indonesia secara berkelanjutan. Kesimpulannya, nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia, sedangkan inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Selain itu, nilai tukar dan inflasi mampu menjelaskan sebagian besar variasi ekspor Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi
perlu dijaga untuk mendukung kinerja ekspor yang berkelanjutan.